Oke. Selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom. Ayo lambaikan tangan semuanya. Oke. Nah, pagi ini kita seperti biasa setiap Sabtunya berkumpul untuk memuji Tuhan dan berdoa serta mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Ayo kita mulai dulu seperti biasa, kita nyanyi terus kita mengucap syukur ya. Oke, lagunya yang gampang lah, lagu-lagu kita aja. Saat kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Saat kami datang ke hadirat-Mu dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Saat kami datang, saat kami datang ke hadirat-Mu dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus, Yesus terima kasih. Yesus terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami. Berkat sukacita dan anugerah-Mu, Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami. Berkat sukacita dan anugerah-Mu, Yesus terima kasih buat berkat sukacita. Berkat sukacita dan anugerah-Mu, Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Ingat dengan 5 jari ya adik-adik. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih buat hari yang baru Kau berikan bagi kami. Terima kasih kami masih dapat bangun dan bernafas. Terima kasih kami juga masih bisa menikmati sarapan yang Mama Papa buat kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang mau mengucap syukur, silakan di raise hand. Yuven silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini, supaya kita bisa berkumpul lagi di Kids for God, dan supaya kita bisa tetap buka di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sean. Terima kasih Tuhan, berkati Mami Papi, agar Papi Mami sehat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan adik-adik yang lain yang mau mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami semua bisa kembali berkumpul bersama di kegiatan kami Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasel silakan. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul Kids for God. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Raquel.
kasih ya Tuhan karena hari ini kami bisa makan yang enak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gwen, silakan. Tuhan Yesus mintalah kita punya sutur yang baik untuk kuahnya bisa sembuh dari batuk ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada lagi adik-adik? Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik kalau mau mengucap syukur, ucap syukur itu gampang. Adik-adik lihat apa yang ada di sekeliling adik-adik, tinggal ucapin aja. Misalnya nih adik-adik ada punya mainan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat mainan yang sudah papa mama belikan buat kami gitu. Boleh. Jadi mengucap syukurnya gampang. Lihat di sekeliling adik-adik aja. Oke, ada lagi adik-adik yang mau mengucap syukur? Terima kasih Tuhan Yesus buat adik-adik yang begitu baik, yang begitu setia, senantiasa bergabung di dalam Kids for God ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lin Fang Fang. Tuhan Yesus berkatilah Nainai, semoga kakinya Nainai sembuh. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang lain mau mengucap syukur? Billy dan Filipus mau? Oke. Ya, Bapa di ya. surga, demikian ucapan syukur yang dapat kami haturkan melalui mulut kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus mengerti apa kesenangan yang kami dapatkan daripada Engkau sendiri, dan biarlah roh kami yang mengucap syukur kepada Engkau. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami dan kami memulai semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hi kids, who are you? We are Kids for God. Waduh, kurang semangat nih. Pagi ini kurang semangat nih. Ayo semuanya. Hi kids, who are you? We are Kids for God. Oke, ayo kita nyanyi semua berdiri yuk, semuanya berdiri, semangat yang baru karena Tuhan Yesus berikan semangat yang baru setiap harinya. Ayo, anak-anaknya Allah, semua berdiri, bangkit berdiri. Dan nyanyi ini marsnya kita. We are Kids for God. Aku anak Allah Bapa, kamu anak Allah Bapa, kita semua anak Raja. We are Kids for God. Aku anak Allah Bapa, aku anak Allah Bapa, kamu anak Allah Bapa, kita semua anak Raja. We are Kids for God. Aku bersorak puji Tuhan, kamu bersorak Hosana, kita semua anak Raja. We are Kids for God. Sekali lagi yuk. Yuk siap ya, berdiri ya. Dua, satu. Aku anak Allah Bapa, kamu anak
unmute sekali lagi. Hi kid, who are you? We are Kid for God. Oke, ya sekarang KN mau ajak adik-adik sedikit bermain dulu biar agak semangat lagi. Nih, KN mau buat permainan seperti ini. Lakuin apa yang KN perintahin ya. Kalau ada kata depannya, KN berkata, baru adik-adik lakuin. Kalau KN nggak bilang, KN nggak ada kata KN berkata, adik-adik nggak boleh lakuin. Misalnya gini ya, KN berkata, pegang hidung. Pegang hidungnya ya. Terus kalau KN nggak ada kata KN berkata, jangan ya, misalnya nih, pegang mata. Oke gitu ya. Bisa ya? Oke yuk kita mulai ya. Udah mengerti kan? KN berkata, sentuh mulutnya. Oke. KN berkata, pegang telinga. Oke. KN berkata, pegang hidung. Lalu pegang mata. Loh kok dipegang, kan gak ada kata KN ya. Kenapa dipegang matanya? Waduh gak konsentrasi nih. Ayo sekali lagi ya. KN berkata, pegang sikutnya. KN berkata, pegang jari telunjuk. Lalu pegang jari kelingking. Oke. Kemudian pegang hidung. Loh, masih ada yang pegang juga hidungnya. Udah KN nggak bilang. Oke, nggak apa-apa. Nanti harus lebih konsentrasi lagi ya. Ayo sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Oke, apa lagu selanjutnya nih KN lupa nih. Oke, yuk kita bersama-sama kudaki-daki ya. Nanti kita main lagi ya. Oke. Ya. Kita naik ke gunung Tuhan, berdaki bersama Tuhan. Pokoknya bersama Tuhan itu oke, fine aja deh. Oke, siap-siap ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, adik-adik semuanya gerakannya ada kan? KN nggak bisa bantu gerak karena KN sambil main keyboard. Nah, gerakannya ada. Adik-adik lakuin semuanya tuh memuji Tuhan. Dengan gerakan-gerakan adik-adik juga menari memuji Tuhan ya. Oke siap? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan
dimanapun Engkau ada, karena Engkau Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Engkau Yesus. Sekali lagi, karena Dia Yesus kita. Karena Engkau Yesusku. Oke. Nah, jam berapa ini? Udah 17 menit. Oke, kita nyanyikan satu pujian lagi. Lagunya adik-adik juga udah pernah. Ku kan terbang. Sama kayak tadi, kita semua mau terbang bersama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Yuk, sekalian ini buat lagu firman-Nya. Oke. Oke, teks lagu siap? Oke, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ayo kita ulangi lagi sekali lagi ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ayo bentangkan sayapnya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman Tuhan teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, ayo adik-adik. Bukan terbang, ayo lebih tinggi. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Bab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oke, udah capek kan? Ayo sekarang duduk semuanya, duduk. Tenangkan hati, tenangkan. Yuk 1 menit. Bilang setiap tarikan nafas kita, Yesus. Yesus. Ya, semua tenangkan hati. Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus juga ikut bersuka cita dengan kita menyanyi dan menari buat Tuhan tadi. Sebentar kita mau mendengarkan pewartaan firman Tuhan. Kita mau tahu Tuhan bilang apa melalui Kak Puji. Oke, sudah tenang. Ayo kita sama-sama berdoa kembali. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami duduk di sini mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui Kak Puji. Tuhan Yesus, sampaikan kepada kami secara sederhana melalui Kak Puji, sehingga kami anak-anak-Mu mengerti apa yang Engkau inginkan daripada kami semua. Sekarang kami sudah siap mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Oke Kak Puji, ayo kita panggil adik-adik, kita panggil Kak Puji ya. 1, 2, 3. Kak Puji. Kak Puji. Ayo buka dulu, mic-nya buka dulu, unmute dulu, biar Kak Pujinya semangat nih. 1, 2, 3. Kak Puji. Halo, shalom adik-adik semua, shalom Kak En, Shalom Kak Kak Puji. Kak Iya. Iya, shalom. Oke Kak Puji, silakan nih Kak Puji ya. KN agak geser. Shalom adik-adik semua, sekali lagi apa kabar semuanya? Baik. Berkati kita semua diberkati. Hari ini ada yang belum kenal sama Kak Puji? Ya? Udah ya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, kenalan dulu ya. Oke. Hari ini ada yang tahu tema kita pagi ini apa? Mana yang harus kupilih? Mana yang harus kupilih? Tadi Kak En ya di awal Zoom ini udah bilang mau pilih semuanya. Aduh, nanti Kak En coba dengerin ya. Nanti apakah Kak En tetap mau pilih semuanya atau nanti Kak En punya pilihan, satu pilihan. Nanti adik-adik juga kita sama-sama dengerin ya. Oke. Adik-adik semua, sebelumnya Kak Puji mau sharing dulu ya, mau cerita. Jadi dulu Kak Puji punya anak, ya sampai sekarang sih anaknya masih, maksudnya kalau sekarang kan udah gede, anaknya udah dewasa, udah kuliah ya. Nah, waktu dia masih SD, masih kayak adik-adik semua ya, di sekolah itu pernah di suatu siang yang panas, terik ya, pokoknya panas banget lah gitu ya. Anak Kak Puji ini sama temennya itu ngeliat ya, Mamang jualan cendol. Nah, Mamang jualan cendol, tapi di luar sekolah gitu. Waduh, katanya warnanya tuh hijaunya tuh menggiurkan sekali gitu. Terus Mamangnya juga bilang, katanya kalau yang beli sama Mamang boleh pakai esnya banyak-banyak. Mamangnya nggak pelit es, katanya gitu. Jadi anaknya Kak Puji sama temennya nih pengen, terus kata temennya tuh ngajak anak Kak Puji, yuk kita beli es cendol Mamang ini, dia bilang gitu. Tapi anaknya Kak Puji tuh bilang, mamaku bilang jangan jajan di luar. Mungkin adik-adik juga gitu ya, dipesenin sama mama sama papahnya ya, terutama mamahnya biasanya nggak boleh jajan di luar. Kalau jajan biasanya di mana? Di kantin sekolah ya. Nah, supaya apa? Supaya tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya. Kalau misalnya di kantin sekolah itu kan biasanya terjaga ya, terjamin. Kalau di luar belum tahu, belum tentu. Kita belum tahu apakah itu bersih apa enggak. Nah, jadi anaknya Kak Puji itu bilang sama temennya. Dia bilang, tapi nanti aku kena marah kalau jajannya di luar. Karena mama udah pesen, bener-bener pesen nggak boleh jajan di luar. Tapi temennya bilang, mama kamu kan di rumah. Pasti nggak tahu kalau kamu nggak bilang. Mama kamu tahu pasti kalau ada yang bilang. Tapi kan mama kamu di rumah nggak lihat. Dia bilang gitu. Lagian ini panas banget loh. Enak banget kalau dingin-dingin makan es cendol. Terus minta esnya banyak-banyak sama mamangnya, kata temannya. Terus jadi anak Kak Puji akhirnya pikir, ya juga ya mama di rumah. Sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Baru sekali ini, kemarin-kemarin nggak pernah jajan di luar. Akhirnya mereka jajan di luar. Wah, seneng sekali mereka berdua nih. Seger ya, seger. Enak ya, enak gitu ya. Terus sampai di rumah, kira-kira pas pulang sekolah sampai di rumah, kira-kira Kak Puji tahu nggak kalau anak Kak Puji ini udah jajan di luar? Tahu nggak? Nggak tahu. Kan nggak ada yang kasih tahu. Terus Kak Puji juga lihat nggak tahu. Tapi anak Kak Puji ini ya biasanya sampai di rumah itu biasanya kalau hari-hari biasanya tuh nyampe di rumah selalu nyapa, cari Kak Puji, selalu nyari mama saya udah pulang, terus cerita ngapain aja di sekolah, sama teman-teman main apa, sama bu guru belajar apa. Tapi hari itu anak Kak Puji itu langsung masuk kamar, langsung mandi, ganti baju terus buka TV langsung, tapi nggak konsen nonton TV-nya. Karena apa?
Karena dia merasa bersalah, udah nggak dengar kata-kata Kak Puji. Terus gelisah sampai sore kira-kira jam 5-an gitu ya. Jam 5, jam 6 dia merasa perutnya sakit. Nah, waktu dia ngerasa perutnya sakit, ditahan terus pengen ke belakang gitu, ke kamar kecil. Ternyata dia buang air. Terus 5 menit pengen buang air lagi. Terus 10 menit pengen buang air lagi. Akhirnya dia nggak kuat, nggak tahan, terus perutnya sakit melilit, bilang sama Kak Puji. Bilang dia sakit perut. Terus Kak Puji tanya, kok kamu sakit perut? Apa tadi jajan sembarangan? Masih nggak mau ngaku, takut kena marah. Enggak, katanya gitu. Akhirnya Kak Puji kasih obat ya, tapi dia masih sakit perut. Akhirnya Kak Puji bilang, udah kamu istirahat aja. Nggak taunya sampai besok, masih sakit perut, panasnya badannya demam. Nah, akhirnya bawa ke dokter. Ternyata dokter bilang diare, harus istirahat beberapa hari. Nah, kemudian anaknya Kak Puji akhirnya karena nggak tahan nyimpen mungkin ya, menyimpen bohong. Akhirnya dia bilang, Ma, maaf ya, saya kemarin tuh jajan. Mungkin ini ya Maya jadinya sakit perut, katanya. Mungkin nggak bersih. Nah, tapi Kak Puji karena lihat anak Kak Puji nih, jujur ya, juga lagi sedang sakit, jadi Kak Puji nggak marah, cuma nasehatin. Nah, itulah kenapa Mama nasehatin kamu supaya kamu tuh sehat ya, supaya selalu dalam keadaan baik. Kalau misalnya nggak nurut sama Mama ya jadinya gini gitu, akhirnya sakit. Oke Kak, sejak itu anak Kak Puji tuh kapok, nggak mau lagi jajan sembarangan. Nah, hari ini, pagi ini, kita mau belajar ya, supaya jangan sampai kayak anak Kak Puji. Ada pilihan kan sebenarnya, nggak jajan, tapi sampai pengen sih sebenarnya nggak jajan, atau menahan diri. Nah, anaknya Kak Puji kan ternyata memilih untuk tetap jajan, karena pengen banget ya, makan es dingin-dingin enak gitu ya, karena cuacanya panas. Nah, hari ini kita mau belajar ya, sebentar. Kita belajar dari siapa? Ada yang mau tahu? Ada siapa yang tahu? Hari ini kita mau belajar. Bentar ya. Aku aja share screen dulu ya. Udah kelihatan? Udah ya. Jadi hari ini kita mau belajar supaya nggak salah-salah pilih, supaya nggak sakit-sakit perut kayak anak Kak Puji tadi ya. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa memilih apa yang harus dipilih, apa yang nggak boleh dilakukan ya. Dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Itu satu perikop ya. Judulnya pencobaan di padang gurun. Nah, suatu hari ya Tuhan Yesus, judulnya Tuhan Yesus dicobai ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, saat itu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Kalau puasa sehari aja, kira-kira perutnya lapar nggak? Lapar banget. Aduh, lapar Ya, banget. lapar juga. Nah, ini Tuhan Yesus puasanya 40 hari, 40 malam. Pasti laparnya banget. Ya, lapar banget pasti ya. Karena Tuhan Yesus puasanya lama sekali. Nah, ya jadi Tuhan Yesus juga merasakan lapar. Kita satu hari puasa aja lapar ya. Apalagi Tuhan Yesus puasanya 40 hari, 40 malam. Kalau lapar, artinya Tuhan Yesus pengen makan nggak? Pengen makan ya. Mungkin Tuhan Yesus saat itu lagi mau cari makan, tiba-tiba datanglah iblis. Terus dia bilang ke Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Nah, kira-kira ada yang tahu Tuhan Yesus mengubah nggak batu itu jadi roti biar dia bisa makan? Tidak. Ya, benar, pinter. Tidak ya. Terus Tuhan Yesus bilangnya apa?
ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, iblis enggak putus asa, dicobai lagi. Dia bawa Tuhan Yesus ke bait suci. Terus dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, jadi kata iblis tuh, kalau memang engkau anak Allah, jatuhin aja. Pasti ada malaikat-malaikat yang akan menyambut Tuhan Yesus ya di bawah, sehingga Tuhan Yesus tuh enggak jatuh. Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak menjatuhkan dirinya? Enggak. Enggak mau. Ya, benar. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Yesus lagi-lagi dia memilih untuk tidak mendengarkan perkataan iblis, tidak memenuhi godaan iblis ya, kehendak iblis ya, tetapi Tuhan Yesus tetap berpegang pada kitab suci ya. Dia bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis enggak putus asa. Sekali lagi diajaknya Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi. Lalu dia menunjukkan kemegahan kerajaan dunia sambil berkata, semua ini ya, kemegahan ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku ya. Nah, dengan satu syarat, jika Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Nah, kira-kira Tuhan Yesus kali ini mau nggak? Enggak. Tetap nggak mau. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Tidak. Nggak mau. Tuhan Yesus berkata, enyalah iblis, pergilah iblis ya, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kemudian iblisnya kalah ya, 3 kali Tuhan Yesus nggak mau nurutin iblis. Tuhan Yesus memilih tetap melakukan firman Tuhan ya. Kemudian iblisnya pergi, lalu datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak mudah tergoda sama godaan iblis. Nah, coba kita dari godaan pertama ya. Tuhan Yesus puasa. Tuhan Yesus lapar. Terus Tuhan Yesus disuruh sama iblis mengubah batu jadi roti. Tuhan Yesus nggak mau. Mengapa? Roti itu lambang kebutuhan jasmani kita ya. Makanan, pakaian, rumah, mobil. Nah, itu apalagi mungkin sekolah ya, jabatan, uang, permainan, game. Nah, itu ya. Roti itu melambangkan kebutuhan jasmani. Terus Tuhan Yesus bilang, kita nih hidup nggak cuma butuh kebutuhan jasmani aja, tetapi kita butuh firman Allah. Firman itu untuk kebutuhan rohani kita. Karena dari firman Allah inilah kita mengetahui yang baik dan yang benar untuk jasmani kita. Gitu ya. Misalnya gini, di sekolah ada teman ya, teman sebelah kita pakai tas yang baru, yang bagus, yang mahal, yang keren. Ya, terus kita pengen, padahal tas kita tuh memang nggak bagus-bagus banget, memang nggak mahal-mahal banget, tapi masih kuat untuk masih dipakai gitu ya. Terus kita bilang sama mama, "Ma, aku pengen seperti punya si A, karena dia punya itu bagus, keren mah, kayak punya artis gitu. Pokoknya kalau pakai aku keren. Beliin mah." Terus kata mamahnya, "Kan punya kamu masih bagus sayang, dipakai dulu." Tapi kitanya berkeras, nggak mau mah, pokoknya pakai gitu. Pokoknya beliin. Nah, itu artinya kita sudah mementingkan roti ya. Itu artinya kita sudah memilih yang salah, memilih kehendak iblis itu namanya ya. Nah, harusnya kita kalau kita ikuti firman Tuhan, kan
udah bagus pakai tas yang sekarang aja. Jadi mama nggak usah keluarin uang. Uangnya bisa untuk ditabung, untuk nanti aku ngelanjutin sekolah. Nah, kira-kira gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu iblis ajak Tuhan Yesus naik ke bait suci, terus kemudian mengajak Yesus ke bait suci ya, terus suruh Yesus menjatuhkan dirinya dan Tuhan Yesus nggak mau. Jawab Tuhan Yesus, jangan mencobai Tuhan. Ya, artinya apa? Gini, jangan mencobai Tuhan itu jangan melakukan dosa dengan sengaja. Padahal kita tahu itu dosa, tapi kita sengaja. Misalnya, saya besok tuh mau ulangan, tapi sekarang ini teman-teman ngajak mabar. Zaman sekarang mabar, main bareng ya, mabar, main bareng di game online. Aduh, kapan lagi nih mau bisa ngumpul lengkap kayak gini? Padahal besok ulangan loh, tapi aku harus belajar sebenarnya. Tapi kapan lagi? Ah, udahlah, aku nggak usah belajar lah. Besok kalau nggak bisa, aku mau tanya teman sebelah aja, nyontek aja sama teman sebelahku yang pinter itu. Kan Tuhan kan katanya maha baik. Tuhan maha pengampun. Nanti aku minta ampun aja, pasti Tuhan ampuni. Nah, kita pikir begitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Karena kita udah tahu itu kan salah. Tapi kita masih mau melakukan. Karena itu tidak boleh nyontek di sekolah. Iya, gitu ya. Jadi itu namanya mencobai Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan ajarin apa lagi? Tuhan Yesus diajak ke gunung yang tinggi sama iblis, terus kemudian iblis bilang, ini semua kemegahan kerajaan dunia ini akan aku kasih asal engkau menyembah aku si iblis ini, bilang sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus langsung usir ya, dan Tuhan Yesus berkata bahwa kita semua harus menyembah Tuhan ya. Artinya apa? Kita harus menomorsatukan Tuhan. Nah, menomorsatukan Tuhan seperti sekarang ini. Kita memuji, memuliakan Tuhan, ikut Kid for God sama-sama. Terus mama papa besok ngajak, nanti sore atau besok ya, kalau mama papa ajak ke misa kudus ya, itu artinya kita juga memuji menyembah Tuhan. Tapi nggak cukup dengan itu saja, nggak cukup dengan mulut kita menyembah Tuhan, kita pergi ke gereja, kita datang ke Kid for God ini, nggak cukup itu aja artinya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu menomorsatukan Tuhan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi ya, tadi kita main game online misalnya ya, terus main game online, kita mentingin game online daripada misalnya kita ke gereja, diajak mama misalnya, yuk kita misa pagi ini, Puji kita misa pagi ini. Enggak ama, aku ada janjian mau game online. Terus nanti sore aja. Pas nanti sore, ternyata nanti sore itu diajak ada teman ulang tahun, pergi ke teman ulang tahun, akhirnya nggak jadi misa online. Nah, itu artinya kita nggak menomorsatukan Tuhan, tapi menomorsatukan kehendak kita. Itu termasuk kita termasuk menyembah berhala ya, bukan menyembah Tuhan lagi. Kita menyembah sama keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Nah, itulah yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekarang, jadi kalau misalnya ditanya nih, Kak Puji tanya, mana yang harus adik-adik pilih? Pilih godaan iblis atau pilih kehendak Tuhan? Yuk rame-rame. Mana yang mau dipilih? Boleh di-unmute. Kalau Kak Puji tanya, dari yang pengajaran hari ini, tadi yang Kak Puji jelasinnya, mana yang adik-adik mau pilih? Godaan iblis atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Nah, pinter. Jadi yang kita pilih itu kehendak Tuhan. Nah, kalau misalnya Kak Puji bilang, jadi kalau ada godaan iblis, adik-adik jawabnya, aku tidak tergoda loh, ya. Nah, kita Kak Puji bilang lagi ya. Jadi kalau ada godaan iblis, gimana adik-adik? Aku tidak tergoda loh. Aku tidak nggak kurang kompak sekali lagi.
Aku Jadi tidak tergoda loh. Oke. Jadi kalau ada godaan iblis, aku tidak Aku tergoda tidak loh. tergoda loh. Nah, jadi adik-adik semua ya, adik-adik harus tahu ya, jadi mana yang godaan iblis, mana yang itu kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus bilang, kita hidup bukan dari roti, bukan dari kebutuhan jasmani, tetapi kita hidup dari firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus juga dari tadi mematahkan iblis itu dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu bilang, ada tertulis itu artinya dia mengutip dari firman Tuhan. Jadi kita harus memang perlu sekali kita baca firman Tuhan setiap hari ya. Itu senjata kita untuk melawan iblis. Nah, adik-adik, Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampau kekuatanmu. Artinya apa? Godaan iblis itu ya selalu datang. Jadi bukan datang orang-orang tua aja, tetapi untuk kita yang masih kecil juga tetap ada godaan iblis berupa kesulitan, mungkin kebingungan, ngerjain PR susah gitu ya. Pengennya minta dibuatin aja sama mama papa. Tapi Allah Bapa udah katakan Allah tidak akan membiarkan adik-adik semua dicobai melampaui kekuatan adik-adik. Ya, semuanya itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan Allah itu sudah memberi jalan keluar. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pak Puji bacain ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi adik-adik nanti kalau dapat kesulitan ya, bingung gitu ya, mau pilih yang mana, jangan takut ya. Nanti ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan selalu kasih jalan keluar, mungkin melalui teman kita, mama papa, adik-adik atau koko, cici kita, siapapun, guru kita yang akan menolong kita. Jadi jangan putus asa ya kalau nanti ketemu kesulitan atau persoalan. Nah, itu aja dari Kak Puji. Oke, Kak En, mungkin ada yang bisa di-sharingkan atau sekarang silakan Kak En kalau mau tadi kan bilangnya Kak En mau pilih semua. Sekarang Kak En udah berubah pikiran belum? Mau pilih yang mana? Godaan iblis atau kehendak Tuhan? Atau Kak En punya pengalaman deh dulu kecil gimana? Nih ya, gara-gara Kak Puji nih, Kak En harus memilih dong. Nggak mungkin pilih semuanya. Kak En mau pilih yang Tuhan lah, yang baik. Ngapain pilih yang si jahat? Tuhan. Rugi, nanti sakit perut kalau nggak nurut. Gitu. Adik-adik nih, Kak En mau sederhanain sedikit ya Kak, adik-adik ya. Nih, tadi kan Kak Puji udah kasih tahu, ini yang baik, ini yang jahat. Nah, jadi Kak En mau bilang nih, misalnya ke gereja, adik-adik bilang yes gitu ya. Nah, yang jelek tadi apa? Oh, mabar ya Kak Puji bilang mabar ya. Mabarnya tapi gini nih. Mabarnya misalnya di jam belajar. Adik-adik bilang, kasih jempolnya. Turun ya. Oke, nanti adik-adik yang pilih nih. KN cuma bagi-bagi, tolong di... Mau dengar? Oke. Ya, adik-adik, jadi kalau yang jelek, kalau yang bagus, yes gitu ya. Nah, KN mau bilang, oke. Ikut misa. Yes. Iya, semuanya unmute dulu semuanya, nggak ada yang di mute, biarin aja terbuka gitu aja. Oke ya, sekarang KN bilang lupa waktu. No. Gitu. Terus ikut Kid Forgot. Yes. Terus. Apa ya Kak? Nah, nyontek. Terus nih,
males belajar. Oke, terima kasih. Wah, Kak Puji luar biasa. Adik-adik semuanya udah tahu, udah bisa bedain nih. Jadi sama seperti KN. KN juga mau pilih yang yes aja, nggak mau yang gitu Kak Puji. Wah, luar biasa. Puji Tuhan ya. Iya. Oke, semuanya yuk adik-adik kita bilang sama Kak Puji. Terima kasih ya. Hana, Dul, Set. Terima kasih Kak Puji. Sama-sama. Ayo, kurang semangat nih. Ayo sekali lagi di unmute dulu. Semuanya unmute dulu, nggak apa-apa. Ayo buka dulu mic-nya. Oke, semuanya dibuka. Semuanya kasih suara yang keras dengan penuh cinta. Biarpun keras tapi dengan penuh kasih sayang ya. Hana, Dul, Set. Terima kasih Kak Puji. Wih, KN lihat senyumnya Filipus itu ya. Waduh, sambil bilang terima kasih. Dedek semua, terima kasih, kembali kasih. Iya Kak Puji, terima kasih ya. Oke yuk kita lanjutin sekarang. Nah tadi tuh KN denger Gwen lagi sakit batuk, Enli juga sakit batuk. Mungkin ada banyak teman-teman yang lagi sakit juga ya. Nah ini kalau kita berdoanya di waktunya sekarang. Kita berdoa untuk orang lain, bukan di waktu yang berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang kita berdoa untuk orang lain, mungkin ada yang sakit, mungkin buat mama, papa. Tadi ada yang Lin, Nainai lagi sakit kakinya. Nah, baru saat ini kita berdoa untuk kesembuhan orang lain, untuk kesehatan orang lain, atau untuk apa aja, untuk yang mau ikut ujian. Nanti KN mau ujian nih sama Kak JJ. Mungkin ada adik-adik yang mau doain KN sama Kak JJ juga ya. Oke, yuk kita masuk ke menjadi perantara doa. Lagu yang biasa aja deh. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi yuk kita jadikan kita rumah doa Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, saat ini kami bersatu hati untuk memohon kepada Engkau apapun yang menjadi beban doa daripada kami semua untuk orang lain yang ada di sekitar kami. Bapa, saat ini saya berdoa untuk Kak Puji. Biarlah Tuhan selalu senantiasa memakai Kak Puji dalam pewartaan-pewartaannya untuk mendidik kami, anak-anak daripada Kids for God. Dan biarlah Tuhan Yesus memberikan Kak Puji kekuatan dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Kak Puji agar dapat menjalankan kehidupan keluarganya dengan baik dan terus menjadi
berkat bagi semua orang yang ada di sekitar Kak Puji. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nah, sekarang adik-adik bisa berdoa untuk wujud apapun untuk orang lain. Ya, mau yang sakit atau mau minta rezeki untuk mama papa juga boleh. Yuk, silakan adik-adik yang mau silakan raise hand. Yuven silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini supaya kita bisa berkumpul lagi bersama teman Kids for God. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon. Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan. Lionel silakan. Di-unmute dulu Lionel. Lionel, silakan. Ya Tuhan, berkatilah Papa, agar mau Papa tetap sehat, bisa mencari uang untuk biaya saya dan bekerja saya, agar saya tidak kesehatan dan takut untuk bekerja saya, agar saya tetap Amin. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Rasel silakan. Tuhan kau berkati untuk orang yang sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Shannon. Ya Tuhan, kami mohon untuk sembuhkan Papa dari sakit penyakit, agar dia cepat sehat selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amelia. Ya Tuhan, tolong doakanlah semua orang yang sedang terkena COVID, semoga mereka cepat sembuh ya Tuhan. Amin. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sean, Jekonia. Terima kasih. Bukan terima kasih. Ya Tuhan, Ya tolong Tuhan. berkati semuanya agar sehat selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa untuk Enli dan juga Gwen yang tadi sedang sakit batuk. Tuhan Yesus, pulihkan semua sakit mereka sehingga mereka bisa kembali ceria dan bisa kembali seperti keadaan semula, mereka bisa bermain dan bersekolah kembali. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ada lagi adik-adik yang mau berdoa? Siapa yang mau doain Kak En dan Kak JJ yang mau ujian hari Minggu? Silakan. Oke, Shannon silakan. Ya Tuhan, semoga Kak En dan Kak JJ besok dapat ulangan dengan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ada lagi? Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami mohon Bapa, Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami bisa membedakan antara godaan iblis dan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk terus memilih kehendak-Mu Tuhan. Juga kami mohon Engkau selalu menguatkan kami di dalam pergumulan kami, kesulitan kami, sehingga kami tetap selalu ingin menomorsatukan Engkau Tuhan. Kami selalu ingin menyembah hanya kepadamu saja dan kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amelia mau berdoa? Oke, si itu dulu. Billy dan Filipus silakan. Amelia raise hand dulu ya, oke. Billy dan Filipus. Untuk hari ini Tuhan, sembuhkanlah teman kami yang sakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amelia silakan.
Tuhan, karena Kak EN dan Kak JJ mendapatkan nilai yang bagus agar mereka bisa mendapatkan ranking 1. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lionel. Berkatilah Kak EN, Kak JJ, semoga mereka bisa melewati ujian itu dan mendapatkan orang kita tetap memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan atasnya sehingga dia dapat memimpin negara kami menuju hal yang lebih baik lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Kak Lia juga berdoa bagi adik-adik semua yang di Kids for God dan juga kakak-kakak pembina. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami kesehatan yang melimpah. Tuhan juga berikan hikmat dan damai sejahtera Tuhan, kasih-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami dapat menjalani hidup kami ini Tuhan dengan setiap rasa syukur kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, demikianlah ungkapan doa, permohonan yang dapat kami ucapkan melalui mulut kami, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengetahui dan Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, sebentar kami akan mengakhiri kegiatan kami, berkati terus kegiatan kami selanjutnya hari ini dan hari-hari ke depan kami. Biarlah sukacita Tuhan itu selalu memenuhi tempat kami, memenuhi hati kami, dan biarlah dengan pelajaran hari ini Tuhan, kami dapat mampu untuk memilih yes atau no. Tuhan Yesus, bimbing kami semuanya di kelanjutan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, buat adik-adik yang udah doain KN dan Kak JJ, kami ucapkan terima kasih dan kami mau berikan hasil yang terbaik buat adik-adik semua ya. Oke Kak JJ, mungkin ada pengumuman, silakan Kak JJ. Selamat siang adik-adik semuanya. Nah, ada beberapa pengumuman yang Kak Jemi mau sampaikan ya. Yang pertama, minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun, yaitu Jocelyn pada tanggal 17 Juli kemarin dan juga Dave di tanggal 22 Juli. Nanti kita akan nyanyikan bersama ya, kita juga doakan mereka. Lalu pengumuman selanjutnya, kita juga berencana untuk melakukan pertemuan tatap muka Kids for God kita ya. Itu kita rencanakan tanggal 7 Agustus. Jadi adik-adik nanti bisa datang dan bergabung langsung. Kita akan melakukan tatap mukanya di Aula Gereja Santo Yosef jam 2 siang. Nah, nanti info lebih lanjut akan kita infokan kembali di grup WhatsApp ya. Adik-adik doakan biar semuanya boleh berjalan dengan lancar, biar COVID-nya juga mereda, sehingga tidak ada satu halangan yang dapat menghalangi pertemuan tatap muka kita. Oke, itu aja KEN pengumuman hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya adik-adik hari ini. Dan jangan lupa ya, Sabtu depan bergabung kembali. Adik-adik bisa masuk lebih awal ya, sebelum jam 10 juga biasanya kita sudah open room. Oke, itu aja. Berkati. Ada yang itu, ada teman-teman baru nggak Kak JJ? Ada tadi. Oh ya, Kak baru sampai. Wah, Kak At baru sampai ya. Oke, Kak At lagi jalan-jalan nih, Kak At. Bagaimana perjalanan Kak At nih? Bagus, jalan-jalan. Kak At di mana? Ke Jakarta. Wow. Oke, ayo sekarang sebelumnya itu, Kak At ada pengumuman apa enggak, Kak At? Oh, udah. Oke, Kak At jangan lupa nomor handphonenya ya. Iya, teman-teman yang baru tadi mana? Chatting ke ini ya. Dan Filipus ya. Udah, itu minggu lalu. Tadi Kak Lia tuh ada lihat siapa tuh tadi? Cindy udah juga kalau nggak salah ya. Cindy udah taruh nomor handphonenya ya? Cindy udah taruh nomor handphone belum? Sudah ya. Okay. Cindy sudah, Teresia Diandra. Iya, Teresia, hai. Baru pertama kali ya Teresia ya? Iya, Kak.
Oke, Teresia nanti dichattingin nomor handphonenya biar bisa kita masukin ke grup Kid for God-nya ya. Jadi info-info nggak ketinggalan. Kak. Oke. Ini ya, Kak Lia sekarang itu ya tulis ya. Selamat bergabung Teresia. Kami menyayangi Teresia. Oke, yuk kita celebrate dulu buat teman-teman yang ulang tahun tadi. Ada Amelia dan Dave ya. Jocelyn dan Dave. Siapa? Jocelyn dan Dave. Tadi aku lihat si Amelia juga deh. Amelia tanggal 26 ya. 26, berarti masuk dong minggu ini ya, apa enggak ya? Minggu depan. Minggu depan ya. Ya. Oke Amelia, minggu depan ya kita celebrate ya. Berarti Jocelyn sama Dave. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Dave dan Jocelyn. Ayo sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kak Puji boleh minta tolong doain Dave dan Jocelyn. Oke, untuk Dave dan Jocelyn ya, mari kita bersatu hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa kami bisa merayakan ulang tahun untuk Dave dan Jocelyn. Ya Bapa, Kau beri umur yang penuh, umur yang panjang untuk Dave dan Jocelyn. Kau jaga kesehatannya, juga keluarganya, mama papa serta saudara-saudaranya. Kau jaga, kau pelihara anak-anakmu ini Tuhan dalam pendidikannya, sekolahnya, sehingga dapat mencapai cita-cita dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Kami juga berdoa untuk mama yang sudah melahirkan mereka, supaya mama juga senantiasa sehat dan selalu dapat merawat mereka penuh dengan cinta kasih. Ya Bapa, kami persembahkan anakmu ini, Jeff dan Jocelyn, ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau jaga agar mereka selalu dalam kebenaran firman-Mu, sehingga mereka dapat mempersembahkan hidup mereka yang terbaik bagi-Mu Bapa di dalam pelayanannya nantinya. Terima kasih Bapa untuk semuanya, semua ungkapan syukur dan permohonan kami. Ini kami persembahkan kembali melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Puji. Selamat ulang tahun Dave. Jocelyn juga nanti kalau lihat di YouTube ya. Oke, ayo kita akhiri. Kita lewat 4 menit. Kita terbang bersama Tuhan Yesus aja. Mana nih? Oke, yuk. Kukan terbang. Ayo semua adik-adik. Firman-Mu Tuhan, ayo pada berdiri. Kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yuk rentangkan tangan kita terbang bersama Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu.
Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Love you. Dadah Kak En. Dadah Kak En. Ada Abigail. Sebentar. Ada Teresia. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Stephen, Sophia, dadah, love you. Love you all. Sarangi, Gwen, cepat sembuh. Dadah Dave, selamat ulang tahun. Iya. Luis, terima kasih. Dadah Abigail. Abigail, Fafa, Iren, Dev, terima Dev, kasih. selamat ulang tahun ya. Dadah Abigail. Papa, Iren, Vio, Gwen, love you, cepat sembuh ya.